Spanyol akhirnya menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke final Piala Dunia tahun 2026. Korbannya bukan tim sembarangan, melainkan Prancis yang datang sebagai salah satu favorit juara. Skornya memang hanya 2-0. Tetapi cerita di balik pertandingan ini jauh lebih menarik daripada sekadar 2 gol yang tercipta. Bahkan setelah peluit panjang berbunyi, bukan hanya kemenangan Spanyol yang menjadi bahan pembicaraan. Ada kontroversi penalti, performa luar biasa Lamine Yamal, sampai munculnya lagi 3 kutukan. Piala Dunia yang selama puluhan tahun selalu menghantui para kandidat juara. Pertanyaannya sekarang, apakah Spanyol benar-benar sedang menuju gelar juara? Atau justru kutukan itu akan kembali memakan korban berikutnya? Semifinal yang digelar di Dallas langsung berjalan panas sejak menit pertama. Kedua tim sama-sama bermain agresif. Prancis mencoba menekan lewat kecepatan Kylian Mbappe dan Bradley Barcola. Sedangkan Spanyol mengandalkan permainan cepat khas Luis de la Fuente yang dipimpin Rodri, Dani Olmo, dan Lamine Yamal. Selama sekitar 20 menit pertama, pertandingan berlangsung cukup seimbang. Tidak ada tim yang benar-benar mendominasi. Namun semuanya berubah karena satu momen yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Lucas Digne mencoba menyapu bola di dalam kotak penalti. Sayangnya, ia tidak menyadari Lamine Yamal datang dari belakang. Kakinya justru mengenai winger muda Barcelona tersebut hingga terjatuh. Tanpa ragu, wasit Ivan Barton langsung menunjuk titik putih. Keputusan itu memancing protes keras dari kubu Prancis. Didier Deschamps terlihat tidak percaya. Kylian Mbappe juga menghampiri wasit. Mereka menganggap sebelum kontak terjadi, Yamal lebih dulu menyentuh bola menggunakan lengan. VAR kemudian melakukan pemeriksaan selama beberapa saat. Banyak penonton mengira keputusan akan berubah. Namun ternyata tidak. Setelah melihat tayangan ulang, VAR menyatakan tidak ada pelanggaran handball karena posisi lengan. Yamal masih menempel pada badan dan tidak memperbesar area tubuhnya. Sesuai aturan IFFB, penalti tetap sah. Di tengah tekanan luar biasa itu, Mikel Oyarzabal maju sebagai eksekutor. Dengan tenang, ia mengirim Mike Maignan ke arah yang salah. Bola meluncur mulus ke dalam gawang dan Spanyol unggul 1-0. Gol tersebut langsung mengubah jalannya pertandingan. Prancis yang sebelumnya bermain cukup sabar kini dipaksa keluar menyerang. Sebaliknya, Spanyol justru semakin nyaman memainkan bola dan mengendalikan tempo pertandingan lewat Rodri. Masalah kembali datang untuk Les Bleus ketika William Saliba mengalami cedera sebelum babak pertama selesai. Kehilangan bek utama membuat pertahanan Prancis mulai terlihat goyah. Meski begitu, skor 1-0 tetap bertahan sampai turun minum. Harapan Prancis untuk bangkit masih terbuka. Namun mereka ternyata belum tahu bahwa mimpi buruk sesungguhnya baru akan dimulai pada babak kedua. Memasuki babak kedua, Didier Deschamps langsung melakukan perubahan. Manu Kone dan Desire Doué dimasukkan untuk menambah tenaga baru di lini tengah dan depan. Tujuannya jelas, mengejar ketertinggalan secepat mungkin. Beberapa menit pertama memang menunjukkan perubahan. Prancis mulai lebih berani menekan. Mbappe beberapa kali turun lebih dalam untuk menjemput bola karena suplai dari lini. Tengah masih belum berjalan lancar. Sayangnya, ketika mereka sedang berusaha mencari gol penyama kedudukan, justru Spanyol yang kembali memberikan pukulan telak. Menit ke-58 menjadi salah satu momen terbaik tim Matador sepanjang turnamen ini. Berawal dari kombinasi cepat di depan kotak penalti, Dani Olmo memainkan umpan 1-2 yang membelah pertahanan Prancis. Bola kemudian mengarah kepada Pedro Porro yang muncul tanpa pengawalan. Bek kanan Tottenham itu langsung melepaskan penyelesaian tenang ke pojok gawang. Mike Maignan tak mampu berbuat banyak. Gol! Spanyol menjauh menjadi 2-0. Yang menarik, Porro bukan hanya tampil bagus saat menyerang. Sepanjang pertandingan, ia juga sukses meredam beberapa serangan berbahaya. Bradley Barcola. Jadi bukan berlebihan jika banyak pengamat menyebutnya sebagai salah satu pemain terbaik di semifinal ini. Setelah unggul 2 gol, kepercayaan diri Spanyol semakin meningkat. Lamine Yamal bahkan sempat membuat seluruh stadion bersorak setelah berhasil membobol gawang Prancis. Namun selebrasi itu hanya berlangsung sesaat. VAR kembali bekerja. Kali ini hasilnya berbeda.
Tayangan ulang memperlihatkan posisi Yamal sudah lebih dulu berada dalam posisi offside. Gol pun dianulir. Meski begitu, ancaman dari pemain muda tersebut tidak pernah berhenti. Hampir setiap kali menerima bola, pertahanan Prancis dipaksa bekerja ekstra. Di sisi lain, Kylian Mbappe mencoba mengambil tanggung jawab sebagai kapten. Ia mulai lebih sering menusuk dari sisi kiri maupun tengah. Pada menit ke-63, akhirnya Prancis mencatatkan tembakan tepat sasaran pertama mereka ke arah gawang Unai Simon. Ya, baru pada menit itu. Statistik tersebut menggambarkan betapa solidnya pertahanan Spanyol sepanjang pertandingan. Pau Cubarsí tampil luar biasa mengawal lini belakang. Bek muda itu beberapa kali memotong umpan berbahaya sebelum sampai ke kaki Mbappe. Sementara Marc Cucurella juga berhasil memblok salah satu peluang emas sang kapten Prancis. Di lini tengah, Rodri kembali menunjukkan mengapa dirinya dianggap sebagai salah satu gelandang terbaik dunia. Ia tidak mencetak gol maupun assist, tetapi hampir seluruh ritme permainan Spanyol berasal dari kakinya. Dani Olmo juga terus bergerak mencari ruang dan menjadi penghubung utama serangan. Semakin pertandingan mendekati akhir, rasa frustrasi mulai terlihat dari para pemain Prancis. Mbappe bahkan menerima kartu kuning karena emosinya mulai terpancing. Peluit panjang akhirnya berbunyi. Skor 2-0 bertahan hingga akhir pertandingan. Spanyol resmi mengamankan tiket menuju final Piala Dunia tahun 2026. Sementara, Prancis harus mengubur mimpi mereka untuk kembali mengangkat trofi terbesar sepak bola dunia. Namun cerita pertandingan ini ternyata belum selesai. Sesaat setelah Spanyol memastikan kemenangan, perhatian publik justru beralih ke sesuatu yang sama sekali berbeda. Ya, kutukan Piala Dunia. Banyak penggemar sepak bola mungkin menganggapnya hanya mitos. Tetapi anehnya, setiap 4 tahun sekali, kutukan-kutukan ini selalu muncul lagi dan kembali memakan korban. Kutukan pertama adalah soal pemenang Ballon d'Or. Tahun ini, korbannya adalah Ousmane Dembélé. Setelah tampil luar biasa bersama Paris Saint-Germain dan meraih Ballon d'Or, banyak yang berharap ia bisa mengantar Prancis menjadi juara dunia. Faktanya justru sebaliknya. Perjalanan Les Bleus harus berhenti di semifinal. Artinya, kutukan Ballon d'Or kembali bertahan. Lalu bagaimana dengan 2 kutukan lainnya? Tim pertama yang mulai mendapat sorotan adalah Inggris. Mereka memang memiliki skuad luar biasa. Tetapi pelatih mereka adalah Thomas Tuchel yang berasal dari Jerman. Sepanjang sejarah Piala Dunia, belum pernah ada negara yang menjadi juara dengan pelatih asing. Apakah Tuchel akan mematahkan sejarah? Atau justru Inggris kembali gagal karena kutukan yang sama? Sementara itu, Argentina juga membawa beban yang tidak kalah berat. Sebelum turnamen dimulai, tim Tango berhasil naik ke peringkat 1 dunia FIFA. Masalahnya, tim peringkat 1 dunia juga sangat jarang berhasil menjuarai Piala Dunia. Kini Argentina harus membuktikan apakah mereka mampu mematahkan kutukan tersebut. Menariknya, dari seluruh semifinalis, hanya Spanyol yang tidak dibayangi ketiga kutukan itu. Mereka bukan pemegang Ballon d'Or terbaru. Mereka dilatih pelatih lokal. Dan bukan penghuni peringkat 1 dunia saat turnamen dimulai. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau sejarah memang sedang membuka jalan bagi La Roja? Kini pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang lebih pantas menghadapi Spanyol di partai final? Kalau Inggris yang lolos, kita akan melihat duel 2 raksasa Eropa dengan gaya bermain yang sangat berbeda. Namun jika Argentina yang lolos, final akan menghadirkan duel antara juara bertahan melawan tim yang sedang tampil paling konsisten sepanjang turnamen. Catatan pertemuan juga membuat final nanti semakin menarik. Melawan Inggris, Spanyol mencatat 11 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 13 kekalahan dari 28 pertemuan. Sedangkan menghadapi Argentina, rekor kedua tim nyaris seimbang. Masing-masing meraih 6 kemenangan dan 2 laga berakhir imbang. Meski begitu, jika melihat performa sepanjang Piala Dunia tahun 2026, Spanyol memang layak disebut sebagai salah satu tim terbaik. Rodri mengendalikan lini tengah. Dani Olmo kreatif menciptakan peluang. Lamine Yamal terus menjadi ancaman. Sementara Pau Cubarsí dan Pedro Porro tampil kokoh di lini belakang. Namun sejarah, Piala Dunia selalu membuktikan bahwa status favorit tidak pernah menjamin apapun. Satu momen saja bisa mengubah segalanya.
Jadi menurut kalian, siapa yang akan menjadi juara Piala Dunia tahun 2026? Apakah Spanyol akan mengangkat trofi? Atau justru Inggris maupun Argentina yang mampu mematahkan kutukan dan merebut gelar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya seputar Piala Dunia tahun 2026. Sampai jumpa di video berikutnya.